Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah ya ilahana kama fatahta min ibadikal mukhlasin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis malam Rabu di Masjid Al-Mutahidin Pal 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa senantiasa berkumpul. Saya perdana datang ke sini. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah kasih berkah, dan Allah berikan kita semuanya kemudahan. Yang pertama, mudah dalam memahami setiap kajian karena ini rutin begitu. Jadi mudah-mudahan datangnya kita, duduknya kita ada pemahaman yang lebih ataupun bertambah di dalam hari-hari kita. Yang kedua, kita dimudahkan untuk mengamalkan, karena tidak semua orang yang paham itu kemudian bisa mengamalkan, dan tidak semua orang yang mengamalkan itu paham, dan yang lebih parah adalah orang yang tidak mau memahami, maka otomatis dia juga tidak akan bisa untuk mengamalkan. Maka paham dan amal itu satu kesatuan. Seperti kalau dalam pepatah Arab adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah, hanya sekedar untuk menjadi peneduh saja begitu. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus kita tiru, yang terus kita teladani sampai akhir nanti. Mudah-mudahan kita dibariskan dalam umat yang mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali forum kita di malam hari ini, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Yang pertama, nanti kita insya Allah akan mengkaji sebuah kitab. Mudah-mudahan kitab ini belum pernah dibawa, karena kemarin saya tanya Pak Ramelan, tidak paham pula kitab apa yang sudah dibuka. Beberapa saya mengikuti kajian di Rahmatullah Hotline, itu Ustadz ada yang membawakan Nasoihul Hibat. Ustadz Abdul Hadi itu membawakan At-Tanbihat yang kemudian disyarah oleh Nasoihul Hibat oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lalu kemudian ada Ustadz Haryanto yang seringnya nampaknya semelihatnya saya di YouTube itu membawakan bab fikih, dan di pekan yang lalu membahas tentang kuburan. Ini kuburan ini masih berepisode-episode nampaknya. Nah, sekarang insya Allah saya sini dengan membawa kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini adalah kitab kumpulan hadis yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Namanya sama dengan pengarang, nama julukannya itu sama dengan nama pengarang kitab Nasoihul Hibat. Tetapi kalau yang Nasoihul Hibat itu Nawawinya Nawawi Banten. Tapi kalau yang ini adalah berasal dari daerah Nawa. Nawawi itu dia isbat ila Nawa, nama daerahnya Nawa. Jadi kalau dalam tradisi penamaan orang-orang dulu, terutama di Arab, itu menisbatkan namanya dengan tempat kelahirannya. Makanya kita mengenal ada Al-Makki, lahir di Mekah, Al-Madani, lahir di Madinah, Al-Misri, lahir di Mesir, dan seterusnya.
Atau misalnya ada syekh terkenal di Nusantara dulu, di zaman Indonesia masih dijajah, lalu kemudian berjihad melalui ilmu, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dan seterusnya. Masing-masing syekh dinisbatkan berdasarkan tempat lahirnya. Maka beliau mengarang kitab yang bernama Riyadhus Shalihin yang berisi kumpulan-kumpulan hadis. Hadisnya kalau ditotal ada 1896 yang terdiri dari 17 bab, yang mana di tiap-tiap babnya kurang lebih ada 15 sampai 20 hadis, dan penyusunan babnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk kita muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah kitab rujukan yang pertama setelah biasanya kalau anak-anak di pondok belajarnya kitab Arba'in An-Nawawi, kitab kumpulan hadis yang jumlahnya 42. Kalau ini dari 42 dia khatam, lalu bisa mengamalkan, lalu naik ke kumpulan hadis yang jumlahnya 1896. Maka bismillahirrahmanirrahim, ila hadratin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila jami'i hajatina wa hajatil muslimina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di muqaddimah kitab ini, karena kita waktunya tidak panjang ya, jadi langsung masuk ke babnya. Beliau menyampaikan bahwa kitab ini ditujukan untuk as-salikin. Apa itu as-salikin? Jadi kalau dalam bab kajian orang menuntut ilmu itu ada dua definisi. Yang pertama adalah thalib, kita mengenal dengan istilah thalibul ilmi. Yang kedua adalah as-salik. Thalib itu menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi ngamalinya nanti-nanti, biasanya seperti itu. Tapi kalau salik dalam istilah bab ilmu adalah dia mencari lalu kemudian siap untuk mengamalkannya. Nanti akan berbeda maknanya ketika salik dimaknai di bab orang ahli zikir, suluk, kita mengenalnya orang yang ahli wirid, ahli zikir, nanti babnya adalah tasawuf. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa kitab ini cocok untuk dipakai panduan bagi as-salikin, bagi orang-orang yang kemudian menginginkan kebaikan tumbuh pada dirinya melalui pengamalan hadis-hadis yang dikaji dalam kitab ini. Dan bab pertama dibuka dengan babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amalan ataupun perkataan yang itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bab pertama berarti bab membahas tentang ikhlas, dan ini memang dalam dunia rohani dia menempati urutan yang paling dasar. Kalau bab ikhlasnya tuntas, bab niatnya tuntas, insya Allah selanjutnya akan bisa dengan mudah. Nanti berurutan tuh, bab keduanya dia membahas tentang taubah, bab ketiganya tentang sabar. Jadi urutan babnya disesuaikan dengan tingkatan rohani seorang hamba yang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mekanisme penyusunan kitab ini dimulai dari mencantumkan ayat-ayat yang relevan, setelahnya baru menyebutkan hadis-hadis yang juga sesuai dengan temanya. Kita baca ayat Al-Qur'an yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah merupakan definisi dari apa itu ikhlas. Jadi kita punya tiga: satu ikhlas, dua niat, yang ketiga adalah
amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang baik itu dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kurang lebih nanti ada 3 bab pembahasan yang insya Allah akan kita bahas seiring dengan kita membaca hadisnya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kemudian aku perintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan bagaimana cara menyembahnya, yaitu mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu bukan saya ngasih nih ikhlas banget gitu. Bukan semacam perkataan itu. Tapi kemudian kalau mau kita tengok apakah sholat maghrib, sholat sunnah kita tadi kemudian sudah memenuhi unsur-unsur keikhlasan, maka kita bisa meraba kepada diri kita sendiri, apakah tujuan sholat tadi hanya ikhlas mengharapkan wajhullah, mengharapkan ridho Allah, atau ada motif-motif yang lain. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi datangnya kita ke masjid ingin, naudzubillah, misalnya diomongin tetangga sebagai orang yang solih, yang alim, yang rajin, datang ke masjid sebelum azan. Kita tidak pernah tahu. Nah, nanti di bab ikhlas itu akan dijelaskan oleh Rasulullah dengan berbagai macam contoh yang terjadi di masa para sahabat dulu berada. Maka mukhlishina lahuddin, yaitu orang-orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, dan itu letaknya terdapat di kolbu kita. Di kolbu kita kemudian bisa mengevaluasi dan meraba diri sendiri, apakah kemudian sudah hadir rasa ikhlas itu di dalam hati-hati kita. Kemudian di surat berikutnya disebutkan di Ali Imran, wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, dan tidaklah akan kamu dapatkan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun. Indikator kebaikan itu didapatkan seperti apa? Jika engkau mau menginfakkan mimma tuhibbun, apa-apa yang engkau sukai, apa-apa yang engkau cintai. Ini contoh menghadirkan keikhlasan, melatih keikhlasan dengan cara yang paling sederhana. Caranya apa? Memberikan sesuatu yang terbaik yang kita punya untuk orang lain. Kita di kantong punya 2.000 sama 50.000. Yang mana kira-kira yang kita masukkan ke kotak infak? Kita lebih suka 50.000 pasti dibanding 2.000. Nah, disitulah letak ikhlasnya. Oh, saya mah yang penting ikhlasnya Ustaz, bukan nominalnya. Kalau bisa kan yang paling banyak dan yang paling ikhlas, kan begitu. Tapi kalaupun tidak bisa, ya dilatih. Berarti 2.000 dulu tidak masalah. Nanti naik. Dan itu adalah lelaku atau perilaku yang harus kita latih seumur hidup kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kemudian engkau mau untuk menginfakkan harta terbaikmu, engkau mau mengikhlaskan apa yang engkau punya dan itu yang paling baik engkau berikan kepada orang lain. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ihdharun niyah, menghadirkan niat. Pertanyaannya, niat itu apa? Saya berniat untuk bersedekah. Itu niat tuh. Tapi kemudian para ulama membagi tingkatan niat itu ada beberapa. Dan letaknya niat itu ternyata bukan di paling pertama. Letaknya niat adalah di nomor yang keempat. Jadi yang terakhir. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah khotirah. Istilahnya khotirah. Khotirah itu lintasan pikiran. Itu level pertama sebelum nanti sampai dia kepada niat. Level pertama namanya khotirah, lintasan pikiran. Lintasan pikiran itu sekelebat saja, tapi kita tidak memikirkannya lagi, dan kita kemudian kita tidak tergerak untuk melaksanakan apa yang terlintas. Nah, itu sering tuh. Misalnya ini contoh yang paling mudah. Ada wanita, ada perempuan yang lewat di pinggir jalan, bening dia, terlintas di pikiran kita, bening tuh, itu khotirah namanya. Lalu kemudian kalau tidak kita lanjutkan, kita tidak dinilai apa-apa.
Kita tidak dihisap atas apa yang terlintas di pikiran kita, karena belum sampai ke tahapan yang selanjutnya. Tahapan berikutnya namanya hammun. Ham itu lintasan pikiran tadi, dia berdirikan sejenak di dalam pikirannya sambil dipikirkan, itu namanya ham. Jadi kepikiran dia, wah bening tuh, manis juga. Nah, manis juga itu adalah ham. Makanya kemudian kita baca di Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika berhadapan dengan Siti Zulaikha, yang kemudian ada beberapa ustadz yang penceramah begitu yang mengisahkan atau menceritakan bahwa ternyata Nabi itu pernah bermaksiat, Nabi itu pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika kemudian mau difitnah atau mau diajak kemaksiatan oleh Zulaikha, karena ayatnya berbunyi walaqad hamma bihi wa hammat biha hammun, dan Yusuf pun berkeinginan untuk itu, wa hammat biha wa hammat bihi, dan Zulaikha juga berkeinginan dengan hal yang sama. Lanjutan ayat berikutnya adalah yang kemudian Allah mentakdirkan atau menjaga Nabi Yusuf dari pikiran-pikiran dan niat-niat yang tidak diperkenankan oleh Allah tadi. Sehingga hammun ini letaknya di level yang kedua. Setelah dia lintas, dia pikir, manis juga. Nah kemudian ketika dia pikir-pikir lalu masuklah ke dalam batin dan hatinya, kolbunya, namanya adalah hadisun nafas. Nah hadisun nafas ini bapak-bapak ibu-ibu tempatnya sihir berada, telepati. Kita mengenal istilah telepati. Jadi kalau kita dulu pas bujangan, kita naksir dengan perempuan, kita dari jauh, dan dia pun naksir ya, syaratnya dia pun naksir. Karena kalau nggak sama-sama itu nggak telepati namanya, bertepuk sebelah tangan, bukan tumbuh ketemu tutup begitu, nggak nyambung dia. Tapi kalau dia nyambung, ada rasa yang sama, dia di hatinya bilang, aku cinta dia. Dan perempuan itu pun juga membalas yang sama, tapi nggak dikata-katain, nggak diucapkan, nggak diutarakan, tapi nampak dari mimik mukanya. Nah itu bahasa batin, telepati. Nah di sini letaknya kemudian sihir-sihir itu bermain. Kalau mantra yang dirapalkan itu hanya memancing saja, tapi nanti dia bermainnya di bahasa kolbu tadi. Jadi dia level yang ketiga, hadisun nafas namanya. Sehingga ada sebuah hadis sahih yang berbunyi innallaha tajawaza li ummati, kata Nabi Muhammad, innallaha tajawaza li ummati, dan Allah kemudian memaafkan hamba-hambaku ma hadasat fi qalbihi qabla an yudhhir. Ma hadasat fi qalbihi ay fi nafsihi. Allah memaafkan hamba-hambaku yang kemudian dia berbicara dalam batinnya ingin melakukan sebuah keburukan, tetapi selama itu belum dilakukan atau belum dinampakkan, maka Allah tajawaz, Allah sudah maafkan. Tetapi kemudian kalau hadisun nafsi itu adalah sesuatu kebaikan, maka Allah sudah catat. Itulah bedanya, dan itulah nilai plusnya kita sebagai hamba Allah, al-mu'minun wal muslimun. Kalau jelek dia nggak diapa-apakan selama belum dilakukan, tapi kalau baik sudah dicatat. Nah setelah hadisun nafsi, maka tetapi hadisun nafsi ini patut diwaspadai bahwa orang yang sering begini itu lama-lama hatinya hitam, lama-lama hatinya tertutupi, sehingga bahaya juga, terlewat lintas mikir menikmati kemaksiatan, tapi dia nggak bergerak untuk apa-apa, nggak, hanya berangan-angan, berandai-andai. Sekali dua kali mungkin tidak masalah, tetapi kemudian jika itu sering kali dan berulang-ulang, maka hatinya kemudian tertutupi oleh noktah maksiat, menjadi hitam, sehingga kebaikan, nur cahaya tidak akan bisa menembus masuk ke hatinya, ataupun kalau bisa susahnya bukan main. Dan itu merupakan salah satu penyebab doa susah untuk dikabulkan. Setelah hadisun nafsi, lalu yang keempat adalah baru niyah. Nah niat itu letaknya di nomor yang keempat. Niat itu apa? Niat itu adalah khotirah, lalu kemudian ham, lalu kemudian hadisun nafsi yang muqtarinatun bil af'al,
yang dia diiringi dengan perbuatan. Nah, itu baru dikatakan niat. Sehingga kalau kita lanjutkan contoh yang tadi, wah bening tuh, kayaknya manis. Gimana ya kalau saya menggodanya? Itu bahasa batinnya begitu tuh. Ketika dia sudah melangkahkan kakinya sekali, itu namanya niat baru. Tetapi kalau dia duduk ngejongkrok diem saja nggak bergerak, belum dinamakan niat. Tetapi kalau dia sudah bergerak, menggerakkan tubuhnya, dia berdiri, dia melangkah akan menuju ke perempuan itu, maka itulah yang dinamakan dengan niat buruk. Tapi belum juga dicatat selama dia belum melakukan atau menyentuh atau bahkan menggoda perempuan itu. Itu nanti bedanya nanti dibahas di bab lain. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu kalau misalnya kita mau niat haji, saya pengen haji nih. Cuma dia nabung pun enggak. Nah, ini bukan niat namanya. Cuma lintasan saja, kayaknya pakai peci putih sama sorban gagah juga. Itu adalah itu adalah hadisun nafas. Itu adalah bisik-bisik batinnya yang kemudian merasa bahwa oh Pak Haji ini mantap juga, ibadahnya menjadi lebih rajin, posisinya, kedudukannya menjadi lebih terhormat, dan lain-lainnya. Dan itu belum dikatakan niat selama dia belum membuka rekening di bank syariah lalu deposit minimal uang untuk kemudian menjadi syarat tabungan haji. Ketika dia sudah membuka, datang ke bank lalu menyetorkan nama dan uangnya, itulah baru dikatakan niat untuk berhaji. Maka apabila kalau di Jambi ini kabarnya sudah sampai 30 tahun, umur kita nggak sampai ketika kita berangkat nanti dan kita wafat, maka ketika kita dibangkitkan, kita mendapatkan pahala haji dan Allah akan menyempurnakan itu di akhirat. Dan itu hadisnya sahih. Tetapi catatannya dia sudah niatnya muqtarinatun bil af'al, dia sudah nabung. Saya nggak suka nabung di bank Ustaz, ada bunganya, nggak apa-apa, taruh bawah bantal. Tapi rutin, karena syarat orang menabung haji itu dia punya plan yang jelas. Sebulan menyisihkan berapa, setahun berapa, dia mau berangkat tahun kapan, dia dirinci tuh. Kalau berangkat haji 60-70 juta, di breakdown menjadi sekian tahun, maka sebulan harus berapa juta. Itu jelas rinciannya. Tapi kalau seadanya lah, kalau hari ini untung dagangnya 200.000, saya taruh 20.000, kalau besok itu nggak sampai-sampai tuh. Tetapi tetap saja dia mendapatkan pahala niat yang kemudian jika dia diwafatkan, Allah akan menyempurnakan itu di akhirat nanti. Dan itu sepertinya yang paling bisa kita pegang saat ini, karena kalau menunggu masa berangkat itu sepertinya masih panjang sekali. Tetapi kita tidak pernah tahu, asal niat itu tetap kita pertahankan, kita terus membakarnya dengan kemudian bersolawat, cinta Rasul, ingin segera berjumpa, ziarah ke makamnya dan seterusnya, insya Allah kemudian Allah kabulkan, Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki untuk bisa ziaratul Makkah wal Madinah. Maka bapak-bapak, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tentang niat ini kemudian seringkali sebenarnya kita rasakan betapa sering kemudian ada terlintas di hati kita sesuatu, tiba-tiba kita mendapatkannya. Itu menunjukkan, itu adalah ciri-ciri dari orang yang sebenarnya kolbunya tuh bersih dan kuat. Jadi bahasa kalbu atau bisik-bisik yang ada di batinnya itu dahsyat. Misalnya ada orang yang kemudian menginginkan buah jeruk misalnya, dia susah nyarinya karena belum lagi tidak musim sekarang jeruk itu. Tiba-tiba besoknya ada tuh yang ngantar. Lalu kemudian dia terpikir, loh ini baru kemarin saya ingin, padahal dia nggak bergerak untuk pergi membeli buah itu. Dan itu sering, sepertinya masing-masing dari kita punya pengalaman yang berbeda tentang tadi hadisun nafsi. Saya pernah mengalami, tapi ini entah termasuk ini atau tidak. Saya pernah di parkiran di Jambi, di parkiran saya bawa motor saya Vario di daerah Arizona menjelang maghrib karena tidak keburu untuk mau ke arah Mayang tuh dari Kota Baru. Lalu kemudian berhenti di masjid di Arizona situ, beloklah saya, parkir. Pas saya masuk set,
ada motor besar, motor ninja lah, semacam ninja yang sudah dimodif, masuk juga sebelahan. Selesai sholat saya mundur mau jalan lagi, pas mundur ada bunyi kletek. Saya nggak sadar apa tuh kletek tuh. Pas saya lihat-lihat kok ada spion dari motor besar itu yang sengkleh gitu. Dia tuh motornya sudah dimodif, jadi ada tambahan spion kecil di bagian depannya. Tapi saya ngerasa kayaknya bukan saya. Padahal saya tadi dengar suaranya tuh, kletek gitu. Karena ada bisikan-bisikan, bukan ente tuh, jalan saja. Ada tuh. Ya sudah, akhirnya saya mundur, saya lanjutkan mundur karena orangnya juga masih dalam masjid. Saya mundur, saya tinggalkan begitu. Tapi di hati ini rasanya kok kayaknya tadi saya begitu. Was-was sepanjang jalan sampai saya berhenti dan mampir di Mayang di toko perlengkapan baju bayi. Saya berhenti di situ, belok. Itu masih nggak enak gitu. Cuma sambil mikir, sambil resah, gas motor itu tetap kita tancap. Saya jalan kan, sampai di situ pas mau keluar selesai urusan beli baju, pas mau ngambil ke jalan raya, motor itu lewat ternyata, seret di depan. Loh, motor tadi nih gitu. Saya kejar sampai lampu merah jam tos itu, saya pepet, saya suruh minggir. Bang, dia di bawah saya, lebih mudah. Bang, minggir dulu, gitu kan. Abang nengok ada itu spion depan abang sengkleh. Loh, iya ya bang, dia kaget karena dia nggak sadar, karena itu barang kecil tuh di pinggir sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi tuh saya bang yang nyenggol. Loh, gimana? Saya salah ya katanya. Dia merasa bahwa dia salah telah mepet saya gitu kan. Bukan bang, saya tadi abang parkir kan di Arizona, sholat maghrib begitu, iya, gitu kan. Nah itu saya merasa bahwa ketika saya memundurkan motor saya nyenggol tuh spion abang sehingga sengkleh. Oh, tapi aman bang kata dia, karena spion itu ternyata modifan. Ini mudah cara benernya, dicetek lagi dia udah bener lagi. Legaan. Saya mikirnya sambil resah itu, sambil mikir, motor besar, udah modifan, berapa kalau ganti, itu di kepala tuh muter-muter tuh pikiran itu. Pas sampai situ ternyata Allah, jadi ternyata seperti itu. Entah bagaimana ceritanya, saya dipertemukan kembali untuk kemudian membereskan urusan hati yang was-was dari tadi. Maka pulang saya ke sini, ke Pemayung, itu tenang rasanya setelah itu. Dan itu kita saling meminta maaf, dan dia merasa berterima kasih masih menemukan orang yang kemudian mau mengaku begitu. Karena di zaman sekarang ini luar biasa begitu. Saya hanya ya sama Allah memang dibuat seperti itu, padahal juga tadi niatnya nggak akan lagi mencari orang itu kan begitu. Dan dia juga nggak mencari karena dia nggak sadar bahwa spionnya telah patah. Itu mungkin kalau saya bahasakan adalah dari hadisun nafas, dari bahasa kolbu yang kemudian kalau niat kita ikhlas, kalau kita niatnya ibadah ketika keluar, kita tidak niat maksiat, insya Allah akan dimudahkan, ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta ibu-ibu juga, maka bahayanya orang yang kekuatan hatinya kuat jika dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, nah ini baru bahaya. Sebab sama Allah dikasih juga. Dia punya ikatan hati yang kuat. Maka kalau kemudian dari antara kita yang bisa kemudian membahasakan kalbu ini dengan kuat menuju Allah, maka kita minta agar kemudian ditakdirkan menjadi ahli zikir saja, agar bisa berlama-lama untuk memuji Allah, untuk bertakbir kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Sebab kalau misalnya kita minta dunia dikasih saat ini, nanti saham kita di akhirat habis, nggak kebagian nanti jatah kita. Nih nyoh dikasihnya di dunia, dikasih semuanya, kenikmatan itu dikasih semuanya, sebab kita memang minta itu. Maka nanti di akhirat kita tidak dapat apa-apa, sedangkan kawan-kawan kita sedang bernikmat-nikmat mendapatkan bagiannya yang ternyata ketika di dunia ditahan. Sebab hidup di dunia sementara, mau mampir ngombe, maka tidak selayaknya kemudian kita berpesta di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk di hadis yang pertama. Isya jam berapa Pak? 2:04 masih bisa. Hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdullah Al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarat bin Zihar bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi rahimahullah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin
Perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui bahwa gelar Amirul Mukminin baru pertama kali dipakai di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di masa Abu Bakar tidak memakai khalifah saja. Di masa Utsman tidak memakai. Maka ketika di zaman Umar bin Khattab barulah dipakai gelar Amirul Mukminin. Amir, wakilnya, tuannya, pemimpinnya, al-mukminin, orang-orang yang beriman. Abi Hafs ini adalah julukan, sebab beliau punya anak yang bernama Hafsah ini janda muda yang dinikahi oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah itu punya mertua selain Abu Bakar juga Umar juga mertua beliau, karena menikahi anak Umar yang bernama Hafsah. An Abi Hafs Umar bin Khattab, dan tadi disebutkan panjang. Ketika kemudian ulama menelaah ini, maksudnya apa? Sebab ingin menyampaikan bahwa Umar ini sanadnya juga menyambung kepada sanadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kebiasaan di Arab bahkan sampai sekarang itu sangat membanggakan sekali nasab, jalur keturunan. Kalau ada orang Minang dari jalur ibu panjang, tahu dia sejarahnya, tapi kalau dari bapak paling mentok 2-3. Maka kalau di Jawa itu saya pernah dengar, kalau kita bisa hafal nama bapak kita ke atas sampai 7, itu suwuk kita mandi. Suwuk itu kita ada anak demam diidoni, mari sembuh. Kalau 7, coba bapak pikir, 7 ke atas, bapak, kakek, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek. Nah, itu kalau di Jawa istilahnya tuh sampai 7 tuh. Saya mentok cuma sampai canggah saja, setelah itu blank, tidak ada jejaknya, nggak ada riwayatnya, kuburannya pun tidak ada. Tapi kalau canggah masih ada. Mbah Karto, jangan saya masih ingat. Setiap berziarah di bulan Syawal awal tuh, setelah ba'da lebaran tuh pasti mengunjungi itu, makanya masih ingat. Maka hadisnya berbunyi Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini hadis sering sekali sebab dicantumkan juga di awal kitab Arba'in, sehingga hadis ini menjadi hadis urutan pertama. Innama, kalau dalam tata bahasa Arab di ilmu nahwu dan mantik, kenapa diawali dengan kata innama? Sebab inna itu maknanya sungguh, sesungguhnya, sebenarnya, merupakan dia penegasan bahwa tidak ada yang lain lagi. Ditambahi dengan kata ma itu kalau diartikan dalam bahasa Arab artinya apa atau tidak. Itu ma indi, aku tidak punya. Ma hadza, apa ini, itu ma. Tetapi kalau ma digabungkan dengan inna, maka dia berubah maknanya. Itulah kemudian kenapa orang membaca hadis, orang membaca Al-Quran harus juga dia bisa memahami bahasa Arab. Tidak hanya sekedar ngomong bahasa Arab, dia harus faham jalur keilmuannya, mulai dari ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, ilmu adabnya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan. Maka kemudian kalau ada kemudian yang orang mengklaim bahwa saya orang awam tidak bisa bahasa Arab, tapi saya bisa baca hadis dan Quran, yaitu hanya sekedar membaca saja, tanpa kemudian bisa memahami makna kata per kata, bahkan huruf per huruf. Sebab bahasa Al-Quran bahasa yang sangat istimewa, dan kata-kata kita dalam bahasa Indonesia banyak sekali diserap dari bahasa Arab. Hari-hari, dari Ahad sampai Sabtu semuanya dari bahasa Arab, yang kemudian ketika Portugis datang digantilah Ahad itu menjadi Minggu. Sejarahnya seperti itu. Semuanya sama, bahasa kita tuh sama dengan bahasa Arab untuk penyebutan hari. Tetapi perlu dipahami, bukan juga ketika orang mengatakan Minggu lalu kemudian dia kafir atau dia Kristen, enggak juga, enggak ada hubungan begitu. Itu hanya penyebutan nama hari saja. Tetapi kalau kita ingin mengambil fadilah, keutamaan dan bangga dengan tradisi keislaman kita pakai Ahad. Sama seperti penanggalan Hijriyah. Kita hafal Januari, Februari, Maret dan seterusnya, tapi lupa ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Maka kalau di kelas, saya kalau di kelas mengajarkan setiap mau mulai pelajaran kita tanya tanggal, dan tanggal yang disebutkan harus diawali tanggal Hijriah dulu baru tanggal Masehi. Karena kita sering kali ditanya hari ini tanggal berapa Safar. Nah, di undangan kemarin ada, lupa pula. Di undangan Pak Ramlan mencantumkan tanggal Safarnya 22. Ya, 22 sepertinya.
Maka innama, sesungguhnya, al-a'mal, setiap atau segala macam amalan, amaliyah. Nah ini ada juga rahasianya. Kenapa didahului dengan al? Kenapa innamal a'mal, bukan innama a'malin gitu. Bukan innama a'malun, tapi innamal a'malu. Ditambahi alif lam sebab al-a'mal di sini hanya terkait dengan ibadah mahdhoh saja. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang murni. Salat, puasa, zakat, itu ibadah murni. Itu al-a'mal. Nanti akan ada penjelasan termasuk yang apa yang tidak harus niat, termasuk apa yang diwajibkan niat, untuk apa yang disunahkan niat, dan seterusnya. Innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya setiap segala amalan tergantung atas niatnya. Maka wudunya kita dengan cuci mukanya kita itu kan sama, membasahi muka dengan air dan mengusapnya sampai basah. Tetapi kalau kita tidak niatkan dengan niat wudu, tidak dinilai sebagai wudu, biasa saja cuci muka. Sama mandinya junub kita dengan mandinya keramas kita sama. Tapi kalau tidak kita niatkan nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar lillahi ta'ala, tapi niatnya jangan dalam kamar mandi ya. Jadi bapak-bapak, niat itu tidak harus dilafatkan. Dalam hati tidak masalah, tapi kalau tidak yakin lafatkan boleh, tapi jangan dalam kamar mandi, sebab nanti ujungnya ada lillahi ta'ala, itu makruh namanya, menyebutkan lafaz Allah di dalam tempat yang kotor. Jadi di depan saja nggak apa-apa, tapi kalau di dalam ulangi, karena at-talaffudzu fil qalbi, an-niyatu fil qalbi wat talaffudzu lil yakin, untuk meyakinkan kolbunya baru dia melafatkan niat. Sama seperti sholat. Sehingga kalau kemudian ada orang yang bertanya, Ustadz, kalau saya mau sholat ini usollinya apa? Tidak perlu sebenarnya, tidak perlu usollinya. Sholat saja, asal di hatinya sudah mantep madep jejak, saya niat mau sholat sunnah 2 rakaat. Namanya apa? Ya nggak harus ada nama, sebab kalau sholat sunnah dia bernama kalau dia terikat dengan momen tertentu dan waktu tertentu. Terikat dengan waktu pagi, di waktu matahari mulai muncul, sholat sunnah syuruk. Naik agak sedikit, sholat sunnah duha. Sebelum zuhur, sholat sunnah qabliyah. Setelahnya ba'diyah. Malam tahajud, Ramadan, tarawih, itu terikat dengan momen-momen tertentu. Tapi kalaupun enggak, sholat saja, usolli sunnatal mutlak boleh, sunat mutlak, sholat sunat mutlak namanya. Tapi kalaupun tidak dinamai mutlak tidak masalah, usolli sunnatan rakaataini cukup, saya niat sholat 2 rakaat, entah apa namanya. Bisa mengikuti misalnya Bilal bin Rabah yang punya amalan rahasia sehingga terompahnya terdengar di surga. Dia melakukan amalan sholat sunnah ba'da wudu, tapi nggak ada namanya sholat sunnah ba'diyah wudu, tuh nggak ada istilah itu. Tapi beliau punya amalan itu dan sama Nabi diokekan. Berarti engkau punya amalan khusus yang itu bisa mengantarkanmu ke surga. Sholat sunnah saja, tidak harus talafut, tidak harus dilafatkan. Sudah masuk? Sedikit diselesaikan. Wa inna malikul limri'in manawa, dan setiap wa innama likulli imri'in manawa, dan orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Baca Quran tapi dalam hatinya ada rasa biar dibilang keren, dibilang qori, dibilang soleh dan seterusnya, dia dapat tuh. Tidak lama besoknya ada yang mendatanginya sambil Masya Allah, tabarakallah, bacaan antum merdu sekali, nanti ikut MTQ, ya datang, dapat dia. Tapi itu hanya di dunia, dan nanti ada hadis yang panjang yang menceritakan kisah itu. Misalnya 3 orang kisah yang kemudian ketika disidang di depan Allah, dia mengatakan, aku dulu baca Quran dengan merdu hanya untuk engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Kadzabta, engkau bohong. Qara'tal Quran lima quri'a alaihin nas, alaikan nas, wasu'ilta anhu an annaka qari, bahwa engkau ingin dijuluki sebagai qari, ingin dijuluki sebagai orang yang bisa membaca Al-Quran. Maka kemudian dapatlah itu di dunia, tetapi di akhiratnya dia sudah tidak
mendapatkan apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di hadis yang pertama. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan, dan hadis pertama ini panjang, cuma intinya ada di awal tadi. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka satu lagi terakhir, kalau kita nanti ditakdirkan bisa berangkat umroh ataupun haji, tolong jangan buka HP atau kamera sebelum semua manasik atau ritual-ritual dalam ibadah haji selesai dilaksanakan. Karena bid'ah di masa sekarang atau amalan yang tidak dianjurkan sama sekali di masa sekarang adalah itu, merusak niat ikhlas kita dan menumbuhkan sifat riya, ingin dipuji orang, ingin menjadi story WA, ingin berbagi kabar kepada grup keluarga. Sehingga kalau bisa simpan dulu HP-nya, laksanakan semua kewajiban dan sunnahnya, setelah tahallul beres foto-fotolah sepuasnya. Nah itu lebih aman, kira-kira gitu. Sehingga dalam menjalankan tadi dari awal sampai akhir kita tidak diganggu oleh motif apapun. Itu yang kemudian ihdharul an-niyah wal ikhlas, menghadirkan keikhlasan dan niat dalam hati, tidak ingin kemudian dapat pujian, tidak ingin dapat sanjungan oleh manusia. Sebab kita payah datang ke sana dengan uang yang tidak sedikit, capek juga perjalanannya, belum resiko nanti di sana seperti apa. Sayang sekali kalau kemudian itu dikotori oleh niat-niat dan hadirnya sesuatu yang bisa merusak keikhlasan kita. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, dan yang terpenting adalah hadirkan niat dan keikhlasan dalam apapun yang kemudian kita jalani, termasuk ketika kita duduk saat ini. Mohon hadirkan niat bahwa kita ikhlas, kita berharap agar Allah memberkahi semua yang sedang kita jalankan dalam rangka thalibul ilmi, menuntut ilmu, lalu kemudian nanti kita bisa mengamalkannya kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.